Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nuwasilu darsana insyaallah fi sahihil Bukhari. Ma zilna fi kitabil iman. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Sahih Bukhari. Masih dalam pembahasan kitabul iman. Jadi Al-Imam Al-Bukhari banyak mendatangkan riwayat-riwayat hadis dalam Kitabul Iman ini dalam rangka membantah Khawarij dan Murji'ah yang mereka menganggap bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, amalan itu bukan bagian dari keimanan. Maka Imam Bukhari rahimahullah mendatangkan contoh-contoh yang banyak untuk menegaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan amalan-amalan itu bagian dari keimanan. Babu minad dini al-firaru minal fitan. Bab termasuk keimanan adalah al-firaru minal fitan, yaitu lari dari fitnah. Masalah lari dari fitnah yang dikenal dengan al-uzlah, yaitu menyendiri, tidak bergaul dengan manusia karena melihat kemungkaran yang menyebar di tengah masyarakat. Akhirnya apa? Dia lari menyelamatkan agamanya agar tidak terkena syubhat, tidak terkena pengaruh dari lingkungannya, sehingga apa? Dia menyendiri, membuat komunitas sendiri di hutan sana atau di gurun pasir. Permasalahan ini boleh atau tidaknya itu dilihat dari maslahat dan mudarat. Karena datang suatu hadis menyebutkan dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia. Coba lihat dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya bergaul dengan masyarakat itu adalah kebaikan. Selama apa? Selama masih kita bisa mempertahankan keimanan, bisa mempertahankan akidah dan ibadah kita. Kalau sekiranya kita tidak bisa lagi beribadah, menegakkan sunnah, diganggu sana sini, maka al-uzlah khair, yaitu meninggalkan mereka lebih baik. Sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya karena ingin menyelamatkan agamanya sehingga mereka meninggalkan negerinya, kampung halamannya itu Mekah untuk berhijrah kemana? Ke Madinah. Dan sahabat ada sebagian yang melakukan hal ini, yaitu uzlah. Ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Siffin, terjadi antara dua kubu kaum muslimin, dua kubu besar dari kaum muslimin, yaitu kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Karena perbedaan ijtihad yang terjadi di antara mereka, Muawiyah menganggap bahwasanya dicari dulu pembunuhnya Utsman, baru diangkat pemimpin. Ali beranggapan diangkat dulu pemimpin, baru dicari pembunuhnya Utsman. Akhirnya masuklah Khawarij di kubu Ali dan di kubu Muawiyah, sehingga terjadilah peperangan. Ada di antara sahabat yang yang lari meninggalkan, tidak dukung Ali, tidak pula dukung Muawiyah, uzlah. Nah, demikian juga tak kala terjadi perang Jamal antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada di antara kalangan sahabat memilih firar, lari dari fitnah. Tidak mendukung ini, tidak pula mendukung ini. Karena berdasarkan hadis-hadis Rasulullah
Haddatsana Abdullah bin Muslamah an Malik ibn Anas an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a an abihi ay Abdurrahman Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah yushiku an yakuna khairu malil muslimi gonamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir seekor kambing itu adalah harta yang terbaik bagi seorang muslim. Yang dia gembalakan naik di atas bukit gunung sana atau berada di lereng-lereng lereng-lereng gunung. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Coba lihat, mengembala kambing, seekor kambing itu lebih baik daripada berdagang ataupun hal-hal yang lainnya. Kalau sekiranya di kampung tersebut atau di negeri tersebut terjadi fitnah, tujuannya apa? Tujuannya agar agama kita terjaga, agar keyakinan kita terjaga. Akhirnya apa? Firor, keluar dari kampung tersebut. Jadi ini dilihat antara antara maslahat dan mudarat. Kalau sekiranya ada maslahatnya bergaul dengan manusia, maka bergaul itu lebih baik. Coba kalau sekiranya LKMD RT5 inilah, taruh RT5 ini, semuanya orang yang buruk-buruk saja, nggak ada orang baik di situ, maka tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada lagi yang mengingkari kemungkaran, tidak ada lagi yang menegur. Akhirnya apa? Terjadilah tempat pelacuran saja, terjadilah tempat saung ayam, terjadilah tempat perjudian. Kalau nggak ada yang mengingkari. Nah, kalau sekiranya ada 1-2 orang yang tetap sabat, yaitu tetap kokoh di situ, ketika ada kemungkaran dia coba Dia coba tepis, laporkan ke polisi atau ke pihak yang berwajib, maka orang tidak sembarangan melakukan hal-hal yang mungkar di situ. Tapi kalau semuanya pergi, ahlu sunnah semuanya pergi, semuanya jadi ahlul bidah. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan baik, dalam keadaan bertauhid. Hanya saja lingkungan orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ahlul bidah dan yang lainnya. Akan tetapi fitrahnya manusia itu terlahir dalam keadaan Dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir bukan sebagaimana yang dikatakan orang kafir, seperti kertas putih yang kosong. Enggak. Manusia yang lahir itu membawa fitrah, yaitu agama Islam. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Imam Bukhari membuat judul dalam bab ini dari perkataan Rasulullah, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling paham tentang Allah daripada kalian. Jadi Rasulullah adalah orang yang mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimaksudkan oleh Allah, karena dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kalau kita ingin mengetahui, tak kala kita mungkin di luar negeri sana, kita adalah orang asing, ingin mengetahui budaya orang Indonesia, apa saja yang populer atau yang baik-baik di Indonesia, tentunya kita tanya siapa, Pak? Tentunya tanya ke kedutaan, ya, ke Dubes atau ke KBRI yang ada di setiap negara tersebut. Nah, karena kedutaan ini yang mengetahui kondisi Indonesia, dia nanti akan menginformasikan kepada orang-orang asing tentang budaya dan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, demikian juga Rasul yang diutus, mereka ini adalah orang yang paling paham
paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi liqaulillahi ta'ala. Kata Imam Bukhari bahwasanya ma'rifah itu adalah fi'lul qalbi, perbuatan hati. Liqaulillahi ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi kalian itu diazab dengan sebab apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi ma'rifah adalah amalan hati. Imam Bukhari ingin mengisyarahkan bahwa amalul batin atau fi'lul batin itu bagian dari keimanan. Bagian apa? Dari keimanan, bagian dari amalan yang itu masuk di dalam kategori iman. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdatu an Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyata zaujatun Nabi qalat kana Rasulullah idza amarahum minal a'mali bima yutikun qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'raful ghadabu fi wajhihi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan bahwasanya adalah Rasulullah itu apabila memerintahkan kepada sahabatnya, maka dia memerintahkan kepada mereka dengan amalan yang mereka mampu untuk mengerjakan. Jadi Allah dan Rasulnya tak kala memerintahkan suatu amalan itu pasti dibarengi dengan istitoah, dibarengi dengan kemampuan. Nah, kalau tidak mampu nanti tidak dikerjakan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya. Coba lihat, haji diikat dengan kemampuan. Puasa juga demikian, salat juga demikian, zakat juga demikian. Jadi seluruh bentuk perintah-perintah atau amalan-amalan haruslah dibarengi dengan apa? Kemampuan. Kira-kira ada enggak perintah amalan yang tidak ada kemampuan di sana? Mungkin enggak kira-kira ada orang diperintah salat di atas awan, terbang gitu sambil salat. Ini adalah perintah yang tidak, atau sholat di atas air. Kira-kira ada Pak Joko? Dia kewalat. Mungkin ada wali syaitan, antum melihat kan dia sholat di atas air. Nah, ini adalah wali syaitan. Atau dia sujud di atas bara api. Ini adalah perbuatan yang tidak dimampui oleh manusia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian ada sebagian sahabat mengatakan kepada Rasulullah, inna lasna ka hayatik. Sesungguhnya kami ini tidak seperti keadaanmu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Fayaghdabu. Lalu Rasulullah marah dan marahnya itu nampak di wajahnya. Ya, nampak di wajahnya. Kemudian Rasulullah berkata, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa daripada kalian dan yang paling tahu tentang Allah itu adalah aku. Hadis ini memberikan faedah yang begitu banyak kepada kita. Yang pertama, bahwasanya setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti dibarengi dengan kemampuan. Pasti terikat dengan apa? Kemampuan. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya derajat seseorang itu tinggi atau rendah tergantung amalan yang dia kerjakan. Tergantung apa? Tergantung amalan yang dikerjakan.
lihat perbandingan antara Rasulullah dengan dengan sahabat ini, derajat Rasulullah lebih tinggi karena atqa. Dia lebih bertakwa. Dia lebih bertakwa, lebih banyak melakukan amalan-amalan. Makanya sahabat di sini mengatakan, kami itu tidak seperti kamu, wahai Rasulullah. Demikian juga ilmu. Ilmu itu bisa mengangkat derajat orang lebih tinggi daripada yang lainnya yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Lihat, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang ada ilmunya. Faedah yang ketiga, bahwasanya tak kala melihat kemungkaran itu dibolehkan marah. Dibolehkan marah sebagaimana Rasulullah ini marah terhadap sahabat ini yang seakan-akan menolak perintah yang sudah diperintahkan kepada mereka dengan alasan kami itu tidak seperti kamu. Kami ini tidak seperti kamu, seakan-akan menolak apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kemungkaran. Kenapa? Karena Allah kan mengatakan dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah maka ambillah. Kok ini ditolak? Maka ini apa? Ini adalah kemungkaran. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa seorang hamba itu diwajibkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah adalah mentauhidkannya. Bukan dengan cara bersemedi, bertapa di goa gitu, atau pergi berzikir dengan ribuan atau ratusan ribu. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Cara-cara seperti ini tidak ada di dalam Islam. Ini cara-cara orang Hindu dan Buddha. Jadi ma'rifah. Jadi kalau ada sebagian tasawuf yang mengatakan kalau sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah, maka tidak ada lagi lepas beban kewajiban sholat, zakat, haji dan yang lainnya, enggak ada. Mana dalilnya? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Ubudullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai keyakinan datang kepadamu. Kalau sudah yakin berarti apa? Enggak usah sholat lagi. Enggak usah berhaji lagi dan yang lainnya. Maka mereka berbuat zina, berbuat ini kenapa? Karena mereka sudah sampai ke derajat yakin, yaitu ma'rifatullah bil haqiqi. Ini adalah kesalahan karena salah menafsirkan ayat tersebut. Yakin ditafsirkan dengan keyakinan, padahal yakin di situ adalah al-maut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir, hatta ataniyal yakin. Bab man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari minal iman. Imam Bukhari rahimahumullah menyebutkan lagi hadis ini, padahal hadis ini sudah disebutkan dalam bab halawatul iman. Bab halawatul iman. Kenapa? Karena perlu diketahui, setiap Imam Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya ini, itu adalah fikhuhu. Itu adalah pemahamannya dia terhadap hadis. Maka terkadang satu hadis itu diulangi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena apa? Karena ada faedah atau pemahaman yang lain diambil dari hadis tersebut. Lihat, di sini membuat bab lagi. Bab man kariha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa finnar minal iman. Orang yang membenci kembali kepada kekufuran
sebagaimana dia benci dilemparkan ke api neraka jahanam, ini adalah termasuk keimanan. Nah, Imam Bukhari membuat bab ini ingin menyebutkan bahwasanya amalan hati itu adalah bagian dari keimanan. Mana amalan hati di sini? Kurha, kebencian yang direalisasikan dalam bentuk apa? Perbuatan. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bilstam qala an Qatadah ibnu Di'am as-Sadusi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana billahi wa rasuluhu man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba abadan la yuhibbuhu illa lillahi wa man yakrah ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yulqa finnar. Nah, selanjut bab tafaduli ahlil iman fil a'mal. Bab ahlul iman yatafadul. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat dalam hal amalan. Jadi Imam Bukhari menyebutkan bab ini sekaligus bantahan bagi mereka orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak ada yang tafadul. Ahlul iman itu tidak ada yang bertingkat-tingkat, semuanya satu kesatuan. Imannya habis ya habis jadi kufur. Enggak ada apa? Enggak ada tingkatan-tingkatan. Sementara ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Tergantung apa? Tergantung ilmu dan amal. Haddatsana Ismailu qala haddatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi ay Yahya al-Mazini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun narin nara ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السير ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال أهيب Haddatsana Amru al-Haya wa qala khardalim min khairin. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala menyebutkan suatu hadis dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatal jannah. Tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga dan ahlu neraka masuk ke dalam neraka. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia akan terbagi menjadi dua. Ada yang ashabun nar, ada pula yang ashabul jannah. Kita semua ini sudah tertulis maq'adahu minan nari awil jannah. Tempat kembalinya nanti itu di surga atau di neraka. Lantas kalau kayak gitu enggak usah aja kita beramal. Ngapain aja kita capek-capek lagi sholat, zakat, haji dan yang lainnya kalau sudah ditentukan kita di neraka atau di surga. Nah, gimana nih Pak Joko? I'malu, beramalah kalian, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap orang itu akan dimudahkan nanti. Kalau dia calon penghuni neraka, dia akan dimudahkan dalam amalan-amalan ahli neraka. Demikian juga tatkala dia penghuni surga, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga. Akan tetapi akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh memvonis seseorang itu, oh ini penghuni surga yang ada di LKMD saat ini. Nah, nggak boleh. Atau kayaknya ini adalah penghuni neraka yang ada di RT 5.
Kelihatan ciri-cirinya. Inisialnya kelihatan ini. Nggak boleh. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, tak kala ada orang yang melakukan ketaatan ibadah, maka dia roja, berharap. Berharap kepada Allah semoga orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, tak kala ada orang yang berbuat maksiat, orang yang membenci Islam, membenci agama, ahlu sunnah khauf, takut semoga orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam ahli surga. Summa yaqulullahu ta'ala akhriju minan nari. Kemudian Allah berfirman, keluarkanlah dari neraka. Berarti apa? Penghuni surga yang sudah masuk ke dalam surga tidak boleh lagi keluar. Tidak ada lagi yang keluar. Akan tetapi penghuni neraka ada yang kekal, ada pula yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah mereka yang bertauhid. Mereka yang beriman dan ada keimanan meskipun seberat biji sawi atau biji sekecil biji atom dan yang lainnya. Dia punya keimanan. Aslul imannya masih ada di dalam hatinya. Di samping itu dia berbuat maksiat, berbuat dosa besar dan yang lainnya. Kan tetapi dasar keimanan ada di dalam hatinya sehingga dia numpang dulu diazab di neraka. Entah berapa lamanya itu tergantung dosa yang dia kerjakan di dunia ini. Man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman wa yukhrajuna minha, lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Qadiswaddu, telah menjadi arang. Karena di dalam neraka api neraka jahanam. Jadi masuk ke sana jadi arang. Fayulqawna fi nahril haya, lalu mereka dilempar ke sungai kehidupan di depan surga. Awil hayati, al haya atau al haya. Di sini syakku Malik ragu apakah haya ataukah al hayati. Jadi takala Malik bin Anas menyampaikan kepada Ismail, dia ragu dalam meriwayatkan hadis ini antara al-haya atau al-hayati. Kedua-dua maknanya sama. Fayambutuna, lalu mereka tumbuh, tadi yang sudah menjadi arang, sebagaimana biji yang disirami air itu tumbuh, demikian juga orang-orang yang sudah menjadi arang dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lantas dia tumbuh sebagaimana semula. Hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka jahanam. Pelaku dosa besar selama masih ada keimanan, maka maka dia akan keluar. Dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari hadis ini, bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Sudah ada. Dari mana wajhul istidlal, sisi pendalilan dari hadis ini? Di sini Rasulullah menggunakan fi'lul mudhari', yadkhulu, akan masuk. Kalau akan masuk berarti sesuatu yang mau dimasuki itu sudah ada. Bukan diciptakan bareng dengan adanya si penghuni. Coba kalau katakan saya akan mau masuk ke rumah saya, berarti rumahnya sudah ada. Kalau dia dia akan mau masuk tapi nggak ada rumahnya, berarti belum ada. Berarti surga diciptakan lebih dahulu, demikian juga neraka diciptakan lebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah takala Isra Mi'raj itu melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Salih bin Qaisan an Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim Az-Zuhri an Abi Umamah bin Sahlin ibn Hunayfi At-Tabi'i annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqulu
Qala Rasulullah baina ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim kumusun minha ma yablughu sudiya wa minha ma duna dhalik wa uridu alayya Umar bin Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu. Qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah? Qala ad-dinu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tatkala aku tidur di malam hari, aku bermimpi melihat manusia diperlihatkan kepadaku sementara mereka menggunakan pakaian." Di antara manusia ada yang menggunakan pakaian sampai dadanya. Menggunakan pakaian sampai dadanya. Wa minha ma duna dzalik. Di antaranya lagi ada yang di bawah itu. Jadi pakaiannya ini dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Karena dari sini dari dadah menuju ke bawah nanti Umar bin Khattab sampai terseret di tanah. Menunjukkan pakaiannya itu dari atas ke bawah. Wa urudu alayya Umar, dan diperlihatkan juga kepadaku Umar bin Khattab dan dia menggunakan komis pakaian yang terseret. Saking panjangnya. Qalu fama awwalta ya dzalika ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa takwil mimpi tersebut wahai Rasulullah? Qala ad-dinu. Pakaian tersebut adalah agama. Imam Bukhari rahimahullah mendatangkan hadis ini sebagai pendukung terhadap hadis sebelumnya, yaitu seorang ahlul iman itu yatafadul, bertingkat-tingkat. Keimanan mereka pun bertingkat-tingkat, tergantung amalan dan ketakwaan mereka. Buktinya ini, Umar bin Khattab keimanannya lebih tinggi dibandingkan yang lain yang disebutkan dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah ini, hadis ini memberikan faedah kepada kita, di antaranya adalah Umar bin Khattab memiliki keutamaan yang tentunya Ahlu Sunnah wal Jamaah memposisikan Umar bin Khattab ini kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang yang kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kira-kira ada nggak mungkin wajhul istidlal, sisi pendalilan bolehnya isbal dalam hadis ini? Nah, kira-kira ada nggak, Ustaz? Ya kan? Karena pakaian Umar bin Khattab terseret di ke tanah ini. Kira-kira ada sisi pendalilan itu? Bolehnya isbal? Lihat ini Umar bin Khattab. Nah, siapa yang bisa ini angkat tangan? Itu nggak boleh, Ustaz, karena ini. Ada yang bisa? Coba taharrukul fikr. Berpikir sejenak dulu. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh juga pakaian. Sementara aurat laki-laki itu dari dari atas sampai pusar kan ya? Ada alasan yang lain? Coba pikir-pikir sejenak. Ya, ini mimpi, bukan hal yang nyata. Ya, mimpi kita berpelukan dengan seseorang lawan jenis mungkin gitu ya, bermesraan. Kalau kiranya mimpi itu dihukumi dosa, maka kita pun berdosa. Kira-kira gitu nggak Pak Imam, diberlakukan nggak? Kita ketemu janda berpelukan gini, padahal itu istri orang, tapi dalam mimpi, nggak bisa kan ya? Berarti boleh diterapkan ini. Dari tawilnya mimpi Rasulullah ini kemungkinan ketebalan imannya umat ini dan ketakwaannya itu lebih yang lain. Jadi nggak bisa diterapkan dalam isbal ini. Filosofi aja. Oh iya. Ada alasan lain-lain kenapa? Atau cukup dua alasan tersebut? Tidak bisa hadis ini dijadikan dalil bolehnya isbal. Faedah yang lain bahwasanya seseorang itu boleh menafsirkan atau mentakwilkan mimpi. Ya sebagaimana Rasulullah ini
mentakwilkan mimpinya sendiri. Baju ditakwilkan dengan apa? Dengan keimanan. Sebagaimana juga Nabi Yusuf menakwilkan mimpi sahibai sijin, yaitu dua orang yang di penjara. Babu al-haya'u minal iman. Bab rasa malu bagian dari keimanan. Jadi al-haya, sifat malu, ini adalah amalul qalbi, amalan hati. Jadi Imam Bukhari mendatangkan lagi bab ini untuk menjelaskan bahwasanya amalan hati, amalan zahir, amalan anggota badan yang lainnya itu adalah minal iman, yang tidak bisa terpisahkan dari keimanan. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an ibn Shihab bin Muhammad bin Muslim Az-Zuhri an Salim bin Abdullah. Salim ini adalah cucunya Umar bin Khattab. An Abdullah an abihi Abdullah bin Umar, afwan, an abihi Umar bin Khattab anna Rasulullah marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah da'hu fa innal haya'a minal iman. Jadi Umar bin Khattab menyebutkan bahwasanya Rasulullah tatkala melewati seorang pemuda dari kalangan Ansor, sementara pemuda tersebut menasehati saudaranya yang lain tentang rasa malu, tentang sifat malu. Maka Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan dia, jangan kamu nasihatin, karena ini adalah kebaikan. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Dulu pernah kita sebutkan bahwasanya perincian sifat malu ini ada yang buruk, ada pula yang baik. Coba sebutkan yang buruk, Pak Joko. Sifat malu yang dikategorikan ini buruk ini. Kalau malu nikah 2 kali gitu. Apa aja? Malu salat berjamaah. Yang berikutnya? Malu yang buruk? Iya, malu ke majelis ilmu. Ustaz. Malu mengatakan yang benar. Pak Mujana? Malu kalau tidak berpuasa. Ini malu yang baik ya. Ya kan? Malu kalau tidak berpuasa. Berarti ini malu yang baik. Malu yang baik yang berikutnya. Malu bertanya di majelis ilmu. Malu bertanya di majelis ilmu. Padahal bertanya itu adalah kebaikan. Dia malu-malu dalam hal kebaikan, ini buruk. Tapi malu dalam hal-hal keburukan, ini baik. Paham? Apa Imam? Habis sudah contoh-contohnya. Malu bertanya seperti itu. Kalau malu muncul. Disebutkan dalam suatu hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Nah, hadis ini umum, tapi bisa dimuqayyadkan nanti malu dalam hal apa dulu ini? Yang itu bisa berdampak buruk ataukah malu yang bisa berdampak kebaikan? Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala di dalam kamarnya itu ada ada kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, maka dia tidak malu untuk melepas pakaiannya. Tatkala masuk Umar bin Khattab, maka dia sudah malu untuk melepas hijabnya, melepas pakaiannya. Kenapa? Karena ada yang bukan mahram di dalam kamarnya, yaitu Umar bin Khattab, padahal sudah meninggal dunia. Nah, kalau sekiranya hal itu diterapkan di zaman kita, majnuna ini mungkin ya, dianggap gila.
Orang sudah mati kok dimalu-maluin. Orang orang yang hidup saja berhadapan nggak malu-malu saat ini kan ya. Perempuan bicara dengan lawan jenis, kemudian bersolek di depan yang bukan mahramnya dan yang lainnya tidak malu lagi. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak? Makna perkataan yang tadi kesannya tidak malu berbuat sesukamu. Itu sindiran atau makna letter? Itu adalah ungkapan kalam nubuwatil ula. Jadi perkataan nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah itu bisa ditetapkan, bisa juga ditinggalkan, tergantung syariat kita membenarkan atau enggak. Itu nanti kaitannya dalam pembahasan usul fikih, syar'u man qabalana. Ada permasalahan nanti dalam ilmu usul fikih adalah syar'u man qabalana, syariat orang-orang terdahulu. Apakah diterapkan ataukah enggak, itu tergantung syariat kita. Seperti puasa. Puasa itu adalah syariat orang-orang terdahulu kan ya. Tapi itu diterapkan juga di syariat kita. Sementara tak kala baju kena najis, syariat orang-orang terdahulu itu digunting, enggak dicuci. Nah, ini tidak berlaku dalam syariat kita. Tak kala wanita yang haid itu dipisahkan, dikeluarkan di rumah. Itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kita tetap bergaul, yang tidak boleh adalah berjima. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.